Selamat pagi. Kita berada di peternakan PT Brokol, yaitu tepatnya di Leti Cattle Farm. Jadi Leti Cattle Farm adalah salah satu lokasi peternakan sapi kita di area bekas tambang. Peternakan sapi di bekas tambang kita sudah mulai sejak tahun 2009 di Saibinungan. Di Saibinungan merupakan satu area pembelajaran bagi tim kita di PT Brokol untuk membuktikan apakah budidaya sapi di area bekas tambang itu layak secara teknis dan ekonomis. Pertama memang kita usahakan secara skala kecil, skala rumah tangga. Namun pada tahun berikutnya begitu melihat perkembangan dari 3 tahun kita mengolah sapi, tentunya kita kembangkan menjadi yang lebih besar. Tapi sebelum mengembangkan lebih besar ini tentunya kita sudah punya studi dari awal tentang kelayakan secara teknis maupun ekonomisnya bersama pihak ketiga dan pemerintah daerah. Dan akhirnya kita kembangkan budidaya ternak sapi ini di masing-masing site. Pertama adalah di Binungan yang merupakan lokasi pembelajaran pertama. Kemudian yang kedua tahun 2017 kita bangun di Lati dengan Lati Cattle Farm ini. Sehingga sekarang populasi kita adalah dari bangsa sapi ada 6 jenis. Ada Bali, ada Jawa, ada Mental Limousin, kemudian ada Brahman Cross, dan yang terakhir kita ada Angus dan Nelor. Populasi hari ini itu di semua site, baik itu di Binungan, di Lati dan di Sambarata, keseluruhannya ada 370 ekor dari 6 bangsa sapi yang sudah kita kelola. Pola pemeliharaan atau pengelolaan ternak kita ada 2, yaitu pola intensif dan pola ekstensif. Pola intensif artinya feedlot seperti yang dikandangkan sekarang. Kemudian untuk intensif kita sapi kita gembalakan di padang penggembalaan atau kita ada 2 ya padang penggembalaan, ada namanya pastura grazing atau padang penggembalaan yang isinya rumput. Kemudian ada juga yang kita gembalakan di area reklamasi atau kita sebut dengan silvopastura. Kami membangun fasilitas peternakan di Lati Cattle Farm tahun 2017 yang memang sudah lengkap, yang dimana di situ ada kandang pengembukan, ada pengembalaan, kandang karantina, kemudian ada cattle yard, ada gudang, ada rumah kompos, dan yang terpenting adalah bagaimana pola ekstensif dilakukan. Itu tentunya kita membangun beberapa pedok atau padang pengembalaan yang kita bagi-bagi menjadi rotasi area padang penggembalaannya, dan ini merupakan bagian dari manajemen padang pengembalaan yang hari ini kita lakukan. Ya, pemanfaatan limbah hari ini kita lakukan dengan metode pembuatan kompos atau composting ya. Composting ini adalah sebuah bahan yang kita olah dari kotoran sapi yang memang merupakan bahan utama di dalam kompos. Kemudian kita lakukan fermentasi. Dengan fermentasi ini kita bisa membuat kompos yang berkualitas. Kompos itu kita gunakan untuk tanaman revegetasi dan dalam rangka untuk peningkatan produktivitas daripada lahan reklamasi yang memang tujuannya memang untuk lahan perkebunan di pasca tambang. Seperti kita punya perkebunan pisang, kemudian aren, semuanya limbahnya sapi ini bisa digunakan untuk kepentingan itu. Kita saat ini ada di cattle yard di Lati Cattle Farm. Memang fasilitas ini diperuntukkan untuk bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap sapi yang secara rutin kita lakukan setiap bulan. Pemeriksaan meliputi beratnya, bobot badan sapi yang dilakukan dengan cara penimbangan, kemudian untuk memeriksa tagging atau penomorannya apakah masih bagus. Manfaat dari peternakan ini sebetulnya bukan hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga manfaatnya adalah bagaimana kita bisa mendukung area reklamasi. Dalam hal apa mendukung reklamasi? Kita juga bisa memanfaatkan limbah peternakan ini atau peternakannya sendiri dengan pola
tadi pastura grazing atau silvopastura itu bisa meningkatkan kualitas daripada lahan reklamasi. Tentunya begitu kualitas lahan reklamasi meningkat, tentunya yang kita inginkan adalah bagaimana produktivitas lahan reklamasi itu juga bisa meningkat. Kemudian yang kedua bahwa peternakan ini harus memulihkan fungsi sosial. Bagaimana memulihkan fungsi sosialnya? Terutama adalah bagaimana kita bisa mempekerjakan karyawan di peternakan ini dari masyarakat lokal. Sampai dengan hari ini ada sekitar 20 masyarakat, 20 orang dari masyarakat lokal yang bisa bekerja di sini, terutama di lingkar tambang. Ini merupakan sebuah program di dalam pasca tambang, bagaimana bisa mengakhiri pasca tambang dengan sektor ekonomi yang bisa mandiri dan berkelanjutan.